Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Putra Sandikolot, Sunda Tarikolot. Kali ini saya sedang berada di sebuah pekuburan makam, tepatnya berada di Desa Tarikolot. Nggak jauh-jauh kita akan mengeksplor di sini seperti apa suasana malam di sini. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah, selalu dalam kesehatan, dan mudah-mudahan ketika kita kelak meninggal seperti yang ada di sini, mereka juga tadinya hidup dan sekarang mereka sudah beda alam. Kita pun juga sama akan seperti ini. Jadi kita datang ke sini untuk lebih mengingatkan lagi diri kita bahwa diri kita pun akan sama seperti mereka, seperti itu. Terus tonton channel kami Putra Sunda Tarikolot, dengan dukung dengan cara subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya, bagikan ke teman-teman agar channel kami tetap berkembang. Yuk saksikan keseruannya, kita jalan-jalan malam, kita bertafakur di pekuburan ini. Yuk saksikan terus. Ya, kita sedang berada di makam Ciputat sekarang. Mudah-mudahan kita bisa menangkap bayangan-bayangan kenapa malam ini saya ke kuburan. Ya karena supaya mengingatkan kepada kita bahwa kita itu akan sama, akan seperti yang ada di sini, semuanya akan meninggal. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti merasakan yang namanya mati. Kalau merasakan itu hanya sebentar, dan hakikatnya mereka itu masih almarhum yang di sini tuh masih hidup, cuman udah beda alam dengan kita. Mereka berada di alam kubur dan kita masih berada di alam dunia. Konon katanya ketika banyak orang-orang yang baru melewat lintasan ini, melewat jalan ini, banyak yang selalu ditakut-takuti oleh yang ada di sini katanya. Tapi saya sih nggak mengarah ke sana ya, mungkin karena keimanan mereka aja yang kurang gitu kan. Tapi ketika kita selalu ingat kepada Allah, insya Allah lah gitu, mereka tidak akan mengganggu gitu. Dan hakikatnya orang-orang yang sudah meninggal tidak mungkin hidup kembali. Dan mungkin yang kalau ada mentakuti semacam itu, yang mungkin itu jin yang menyerupai setan-setan yang ingin membuat manusia imannya tergoyah gitu ya. Sahabat, ini ada pohon beringin tinggi gitu kan. Kita doakan semua ahli kubur di sini, mudah-mudahan semuanya menjadi ahli surga, mudah-mudahan semuanya mati syahid, mudah-mudahan mereka semua yang ada di kuburan ini mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan kita sama-sama membacakan suratul Fatihah, dikhususkan kepada semua orang-orang yang berada di kuburan ini, khususon jami ahli kubur min ahli maqbarah Ciputat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, mudah-mudahan semua ahli kubur mendapatkan ridha Allah dan ditempatkan di tempat yang layak munggu Allah Subhanahu wa taala. Tuh kan, banyak orang-orang yang melintas ke sini mengelakson. Kalau orang yang nggak tahu mungkin suka ada yang gimana gitu. Tapi ya itulah hakikatnya kita
dengan orang-orang yang sudah meninggal ataupun dengan bangsa-bangsa jin, hakikatnya kita itu eh, sama berdampingan itu kan, cuman udah beda alam gitu. Sama kita itu berdampingan dengan makhluk-makhluk yang seperti itu, berdampingan. Jadi alangkah baiknya kita juga lebih sopan, lebih gemah. Dan ketika masuk ke pekuburan seperti ini, alangkah baiknya kita membaca salam. Tadi saya sudah di luar membaca salam, salamnya beda. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salapun wa anna insyaallah bikum lahikun. Jadi itu kita memberikan salam dan kita pun juga akan seperti mereka. Gitu kan, akan merasakan yang namanya mati gitu kan. Kenapa saya datang ke sini? Yaitu supaya kita bertafakur, karena untuk mengingatkan kita lah terhadap bahwa kita juga sama akan mati dan meninggal dunia. Gitu. Tuh di sana ada keranda. Cukup gelap sekarang. Pada kesempatan ini saya itu sendiri ya, naik ke sini sendiri. Ini pemakamnya luas banget, dan itu di sana ada makam yang disaungi, ada bangunan, itu ada keranda. Jadi sebelum ajal kita menjemput, alangkah lebih baiknya kita itu menyegerakan diri untuk bisa lebih baik lagi dalam kehidupan, dalam bermasyarakat. Sikap kita kepada orang tua, jangan pernah menyakiti hati orang tua. Karena apa? Ya orang tua ridho Allah tergantung ridho manusia, ridho ibu, maaf. Sesuai hadis Nabi, ridho Allah fi ridho walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi ridho Allah itu tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Jadi ketika kita ingin mendapatkan ridho Allah, kita juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan ridho orang tua, seperti itu. Dan ketika orang tua benci terhadap kita, murka terhadap kita, Allah pun murka terhadap kita. Makanya bagi sahabat-sahabat semuanya yang orang tuanya masih hidup, terkhusus untuk ibunya, berbaktilah kepada kedua orang tua, khusus seorang ibu, karena ibu itu derajatnya lebih tinggi 3 tingkat dibanding ayah. Itu sesuai hadis Nabi juga. Ketika sahabat Nabi datang kepada Baginda Agung Nabi Muhammad, bertanya, ya Rasulullah, siapa dulu yang harus kita hormati, siapa dulu yang harus kita taati? Ibumu, ibumu, ibumu. Sebanyak 3 kali Rasul menjawab, dan yang keempat kali Rasul menjawab, bapakmu. Jadi ibu itu derajatnya lebih tinggi, gitu kan. Bahkan ibu dari mulai mengandung, melahirkan, menyusui, sampai merawat, mengasuh, itu kan perjuangannya sangat berat, gitu. Dan di Al-Quran pun dikatakan, janganlah kita berkata kepada orang tua. Wala taqul lahuma uffin, tidak boleh berkata apalagi membentak, apalagi mencaci maki terhadap orang tua. Jadi khusus sahabat-sahabat yang melihat video ini yang orang tuanya masih hidup, tolonglah, mari kita sama-sama belajar kembali berbakti kepada orang tua, belajar memperbaiki hidup kita. Karena orang tua itu perjuangan dalam membahagiakan seorang anak itu sangatlah berat gitu. Jadi kita doakan, Allahumma gfir lana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Doakan. Dan kita akan merasakan penyesalan ketika orang tua kita sudah berada di sini. Ketika orang tua kita sudah berada di alam kubur, sudah meninggalkan kita selamanya, kita akan merasakan penyesalan. Karena apa? Karena jimat yang paling ampuh ialah doa kedua orang tua.
Tuh kan, ada kucing guys. Jimat yang paling ampuh adalah doa kedua orang tua. Itu doa yang paling mustajab adalah doa kedua orang tua, khususnya ibu. Jadi yang masih hidup, orang tuanya doakanlah, bahagiakanlah. Dan yang sudah tidak ada, datanglah ke kuburannya seminggu sekali untuk melakukan ziarah, membersihkan kuburannya supaya keurus, dan juga mendoakan setiap habis sholat. Itu kan, mendoakan itu wajib hukumnya untuk seluruh anak, mendoakan kedua orang tua ketika sesudah sholat. Seperti itu, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Itu karena orang yang sudah meninggal itu terputus semua amalnya. Ida matabnu adam ingkoto amaluhu ila misalasin. Ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3. Yang satu, sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Seperti itu. Jadi banyak-banyaklah kita untuk berbuat sodakoh jariyah. Ada pembangunan masjid, musola, madrasah, jalan, atau apapun. Kita lah bersedekah. Tidak harus dengan materi, dengan tenaga pun bisa, dengan pemikiran pun juga bisa. Seperti itu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Seperti itu. Ketika kita sudah berada di sini, kita tidak akan bisa lagi beribadah. Sudah terputus. Ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat, dan ketika nyawa sudah ada di tenggorokan, itu sudah pintu ampunan sudah ditutup. Ini keranda, suatu saat nanti kita semua pun akan merasakan naik mobil kendaraan terakhir ini. Sebelum saya tutup video ini, marilah kita bersama-sama beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah dengan atas dosa-dosa yang kita perbuat selama ini, dan kita belajar untuk bisa lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Kita bersolawat, kita beristighfar kepada Allah, meminta ampunan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan setelah kita beristighfar, kita diampuni oleh Allah atas segala dosa-dosa kita, dan bisa memperbaiki kehidupan kita untuk bisa lebih baik lagi. Tidak ada yang aneh di sini, sahabat. Enaknya sih ada gitu kan, masuk ke kamera gitu kan, kelihatan. Nggak ada tuh. Apa itu? Ada apa? Di pohon. Astagfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada apa itu di pohon? Ini pohon beringin besar, guys. Kita lihat, ada kali aja ada sosok yang terekam oleh kamera. Ayo keluar, 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 ayo
keluar, keluar, hadir, 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 hadir. Wah, nggak ada guys. Jangan takut ya, karena hakikatnya derajat manusia itu lebih tinggi daripada makhluk-makhluk yang seperti itu. Ya, ini jalan keluar. Ya, kita sudahi saja. Saya tutup saja. Terus dukung channel kami Putra Sunda Tarekolot, share, bagikan video kami agar kami bisa menghibur semuanya. Capek guys, jalan-jalan segini juga kita akan turun. Ya, cukup sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.